Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Ahad, tanggal 1 Oktober 2023. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Kepada anak ini Bapak semuanya pakai C, rahmatul insan. Dalam proses pembelajaran pada hari ini, pada pelajaran kedua, yakni mari hidup sederhana dan ikhlas. Kompetensi inti dalam proses pembelajaran ini adalah memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya. Kompetensi dasar memahami makna ikhlas, beramal dalam kehidupan sehari-hari, mencontoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita memasuki proses pembelajaran ini. Hal yang pertama adalah hidup sederhana. Pengertian hidup sederhana. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan hidup sederhana? Coba kita perhatikan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yatturu wa kana baina zalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir, dan tidak adalah pembelanjaan maksudnya di tengah-tengah antara yang demikian. Berdasarkan ayat ini dapat kita pahami bahwa hidup sederhana yaitu berada di tengah-tengah antara berlebihan dan kikir. Berlebihan adalah membelanjakan uang tanpa kontrol, tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau bisa disebut juga dengan pelit. Kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kesederhanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, coba bandingkan dengan kehidupan mewah dari kebanyakan para pejabat saat sekarang ini, ya. Selama hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh kesederhanaan baik dalam sikap dan perilakunya maupun apa yang dimilikinya, seperti pakaian, dalam hal makan, rumah, dan segala kebutuhan pokok, termasuk dalam pembelanjaan uang negara. Keempat khalifah setelah beliau juga tetap mempertahankan hidup yang sederhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana bukan karena miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang kepala negara bisa hidup mewah kalau ia mau. Faktanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh memberikan kambing sebanyak 1 bukit kepada seseorang kepala suku yang baru masuk Islam, Malik bin Auf. Dengan kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa mengoptimalkan hartanya untuk kesejahteraan rakyat, kepentingan dakwah, jihad fisabilillah. Itu hal yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang terakhir adalah hikmah daripada hidup sederhana. Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita harus meneladani kesederhanaan beliau. Keuntungan hidup sederhana antara lain, hal yang pertama, orang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut mendapatkan pahala. Hal yang kedua adalah orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Innal mubassirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Hal yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang.
Mungkin demikianlah selumit singkat proses pembelajaran kita hari ini. Anak didikku sekalian, semuanya sudah paham dengan jelas. Kesimpulannya dalam proses pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita hidup sederhana, ikhlas, ya. Ikhlas tentunya sudah paham, ikhlas itu bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu yang bersih tidak kotor, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa salikad dinul qayyim, dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Sebelum Bapak mengakhiri proses pembelajaran ini, Bapak memberikan soal, nanti langsung dikirim aja ke WA Bapak atau kepada yayasan, ya. Soal yang pertama, menurut pendapat kalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beramal dengan ikhlas? Soal yang kedua, apa perbedaan perilaku riya dan sum'ah? Ketiga, sebutkan akibat dari seseorang yang tidak berbuat ikhlas dan beramal. Yang keempat, jelaskan pengertian ikhlas. Dan yang terakhir atau yang kelima, sebutkan manfaat membiasakan hidup sederhana. Demikian yang Bapak dapat sampaikan kepada paket C. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, setelah nanti selesai soal yang dikerjakan, langsung kirim, ya, baik kepada WA Bapak atau ke yayasan Ibu Itah. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.